Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di update untuk Bitcoin. Hari ini saya update a little bit earlier karena kita melihat posisinya di jam 11 ya, kita mendapati rejection pada Bitcoin dengan amount yang cukup signifikan, which is powernya juga atau momentumnya cukup signifikan. Itu perlu kita perhatikan teman-teman, dan ya saya sebisa mungkin secepat mungkin memberikan update yang paling terupdate ke teman-teman semua. Dan tentu saja teman-teman, before kita start, anyway, saya pengen ingetin bahwa this is not financial advice. Ini bukanlah sebuah rekomendasi, karena saya ngelihat ada satu orang ya tadi sempat memberikan komentar. Komentarnya sih menurut saya cukup seru ya, gagal cuan gara-gara konten ini. And then saya just remind bahwa jangan menyalahkan konten, always dior, itu penting. Saya hanya memberi alternatif perspektif. Toh saya juga lagi kondisi buy, as teman-teman tahu beberapa hari lalu kita udah sempat share. Saya harus tetap sampaikan karena ini pandangan yang juga harus kita perhatikan. Gak boleh semerta-merta lihat market rebound dikit terus jadi moon boy teman-teman. Tolong bijaksana dalam konsumsi konten. Makanya saya selalu ingin merimain di awal, tapi masalahnya kalau saya remind terus-terusan kan teman-teman bakal sayang banget, wasting time, ya nggak? Nah, jadi tanpa berpanjang lebar, teman-teman, kita masuk ke dalam kontennya. Sekali lagi sebelum masuk konten, saya pengen ingetin teman-teman, make sure mampir ke social media saya. Untuk ke social media saya, kalian bisa search di description. Di situ ada link untuk masuk ke social media saya di Instagram. Di sana lagi ada challenge teman-teman. Kalau misalnya teman-teman berkenan, silahkan mampir ke sana dan jangan lupa follow Instagram saya. Nah, langsung kita masuk ke dalam kontennya. Pertama teman-teman, sama halnya seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah yang saya sharingkan juga kepada teman-teman di Advance Group. Kalau kalian perhatikan dari segi chartnya, ini posisi Bitcoin tadi itu belum breakdown ya, lebih tepatnya belum terreject kayak begini teman-teman. Ini kan sangat signifikan nih ya. Jadi kita benar-benar ngasih update itu detik-detik menjelang dia turun teman-teman. Saya cuma menyampaikan di sini, saya mau update sedikit major ya untuk posisi kita saat ini, terutama buat yang trading di altcoin. Pertama, saya update dulu posisi saya jelaskan bla 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 bla. Nah, pertimbangan saya adalah teman-teman di sini, BTC dominance itu rebound di saat BTC breakout barusan teman-teman, sehingga semua alt tertekan dan tidak perform dengan baik seperti BTC waktu dia lagi tadi naik ke $42.000. Biasanya pada kondisi pergerakan seperti ini, ketika amit-amit BTC-nya koreksi, yang di alts-nya rontok lebih dalam teman-teman. Entah teman-teman merasa demikian atau tidak, tapi jika ya, boleh leave reaction yes. Dengan pertimbangan di atas, saya putuskan untuk save dulu beberapa alts, bahkan ada yang saya exit sudah 75% position leverage trading saya. Jadi sisa margin hanya 25% saja dari initial entry dan belum ada rencana untuk average up. Belum loh ya. Kembali lagi, yang saya remind adalah besok kita akan ada speak dari Jerome Powell, entah apa yang akan disampaikan dan bagaimana dampaknya. Jadi just to make sure I'm not losing what I got in the recent trades, saya putuskan play safe dulu dan amankan profit yang sudah didapat. Sisa posisinya saya anya akan tempelin stop lossnya di support level terdekat yang masuk akal. And then, update berikut adalah yang saya maksudkan. Teman-teman paham ya, jika BTC dominance rebound, maka yang berikutnya terjadi pada alt seperti apa? Kita ngelihat di sini memang dari segi BTC dominance sendiri ada potential untuk rebound, teman-teman. Makanya di sini saya memberikan informasi lah istilahnya ke teman-teman di Advance Group, dan segera mungkin saya pengen coba update ke YouTube ya. Mungkin saat semua bergerak searah dan akan enak sekali untuk kita cari profit. Akan tetapi saya menyadari di sini menjadi tugas saya juga untuk mengingatkan terjadi bahwa yang namanya potensi pergerakan alternatif itu bisa terjadi. Peran saya buat yang udah profit, jangan lupa. Pesan saya buat yang udah pada profit, jangan lupa amankan profit. Profit itu bukan untuk di screenshot doang, tapi habis di screenshot jangan lupa di close, dan seandainya naik lagi gimana? Itulah gunanya bersyukur dan close bertahap, sehingga secara psikologis pun kita masih tenang teman-teman. Jangan karena nggak bersyukur akhirnya jadi nggak dapet cuan. Apalagi faktor yang sangat mempengaruhi keputusan kita salah satunya adalah greedy, dan di saat posisi inilah greed yang memiliki peran paling penting dalam menjatuhkan kita. Ya, ketika semuanya lagi gampang-gampangnya naik, gampang-gampangnya kebaca, itu biasanya kita cukup greed teman-teman. So be aware ya dengan greed index masing-masing, be safe everyone. Itu adalah pesan saya buat seluruh trader teman-teman yang mungkin nonton video YouTube channel saya ini. Kemarin kita udah sempat bahas ya tentang alternatif skenario. Tujuan saya ngebahas ini adalah balik lagi supaya kita semua di sini tetap ingat teman-teman, what comes up must comes down. Nah, posisi saat ini akan kita bahas lebih lengkap teman-teman. Tentu saja ya, salah satu yang menjadi concern saya pada time frame daily itu adalah
exponential moving average 21 dan juga 55. Pada time frame daily, kita mendapati level tersebut merupakan area yang cukup important untuk kita pantau dan itu berada pada area $42.000. Nah, earlier teman-teman, before saya mau upload video ini, saya dapat informasi nih dari salah satu member di Advance Group dan saya melihat ini make sense ya. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman, sebelumnya Bitcoin rally itu ada long tail candle diiringi dengan pullback before dia akhirnya breakout signifikan dan ngegas ya secara signifikan teman-teman. Begitu pula kejadian kedua, long tail candle habis itu rally and then pullback and then boom, meletus kencang teman-teman. Begitu pula yang ketiga, ada indikasi juga akan terjadi hal yang sama. Nah, apakah menurut teman-teman demikian? Kita akan melihat posisinya hanya pullback sesaat and then boom, langsung meletus lagi naik sampai ke bagian atas teman-teman. Tentu saja ini adalah bagian dari skenario yang kita udah bahas di pergerakan beberapa hari yang lalu, yaitu terbentuknya fourth wave atau E wave corrective pattern pada pergerakan A, B, C, D, E teman-teman ya. Jadi kalau misalkan memang demikian case yang terjadi seperti ini gambarannya, maka ada potensi kita bisa melihat si Bitcoin ngejar sampai ke level tersebut. But before kita ngelihat dia breakout dari exponential moving average 21, begitu pula yang 55, saran saya sih kita lebih baik, balik lagi ini bukan saran finansial ya teman-teman ya, mungkin lebih ke arah saran yang friendly lah ya. Saya benerin dulu, nanti takutnya dibilangnya saya gara-gara konten ini lagi ya kan, jadi nggak gagal cuan gitu kan, padahal gara-gara konten ini kan juga jadi nggak nyangkut gitu kan. Nah sekarang posisinya, anyway sorry ya teman-teman ya, jangan dianggap serius please teman-teman, please, apalagi haters saya nanti kalau misalkan ngeliat ini, waduh bahaya guys. Nah jadi in the end kita pengen perhatiin dulu nih, ini berhasil ditembus nggak teman-teman. Kalau misalnya level 42.000 berhasil ditembus, kita baru bicara deh potential next movement-nya. Tapi kalau misalnya kita 42.000 aja gagal nembus, teman-teman, waspada ya terhadap yang namanya early, kita biasa bilang ya, agresif movement lah dari sellersnya. Karena kita bisa menilai juga bahwa proses ini sebagai proses pullback dan retest terhadap exponential moving average 21. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana jika setelah retest ini kita nggak balik-balik lagi teman-teman, melainkan kita langsung turun signifikan ngejar ke level $37.000. Belum lagi besok akan ada speak dari Jerome Powell di jam 10 malam teman-teman. Jadi inilah mengapa sebaiknya kita waspada. Lebih prefer sih kalau saya sabar dulu, kita lihat dulu potensialnya seperti apa dan apakah kita akan mendapatkan opportunity lagi untuk entry. Sebenarnya to be honest teman-teman, ini saya ngomong dulu, saya disclaimer dulu, bukan rekomendasi buat teman-teman semua yang nonton video ini. Saya bakal sharing sedikit strategi saya terhadap pergerakan saat ini. Saya sudah taking profit at least half percentage of my position atau long position pada kisaran $42.000. Dan ini kalkulasinya jelas berdasarkan Fibo 1618 beserta dengan resistance yang ada pada exponential moving average time frame daily di sekitaran $42.000 teman-teman. Lalu saya geser stop loss saya di kisaran area ini, lebih tepatnya sih di bawah trendline ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, let me show you. Ini adalah pendapatan stop loss saya yang terakhir, which means sisa position saya yang running itu sudah terclose juga dalam keadaan profit. Nah, sekarang kan saya jadinya posisinya clear nih. Lagi bertanya-tanya teman-teman, ini Bitcoin bakal dibawa ke arah mana sih gitu. Oke. Nah, pertama, kita udah bahas ya di video kemarin teman-teman tentang sebuah potensi pergerakan daripada si kripto itu sendiri, atau lebih tepatnya bearish wave count. Makanya saya bilang di sini adalah alternatif perspektif supaya kita ada gambaran teman-teman. Dan kalau kalian perhatikan ini A wave di $42.000 and then potential kita ngejar ke B wave. Lalu kita masuk ke C wave dan mungkin saja ngetes ke kisaran level 44.000 sampai $43.500. Dan skenario ini adalah berdasarkan dead cat bounce secara overall view teman-teman, atau overview-nya. Jadi memang kita harusnya masuk ke fase korektifnya. Nah pertanyaannya adalah seperti apa skenario yang akan dibawakan oleh si Bitcoin sendiri kepada kita teman-teman. Wait a second, harusnya di sini. Iya, ini dia teman-teman ya. Ini ABC korektif yang sempat kita bahas teman-teman, cuman saya udah clear ya. Ini saya balikin lagi ya. Ini ABC. Lebih kurang kan yang seperti ini teman-teman, ABC ya. Nah, ini udah saya jelaskan kemarin. Nah, kemudian kalau misalkan kita ngelihat pergerakan saat ini, apa sih yang bakal saya manfaatin? Nah, sebenarnya ini teman-teman, menurut saya, menurut pandangan saya ya.
Saya juga ada salah satu indikator yang saya gunakan, dan tentu saja teman-teman tahu, yaitu exponential moving average 21, 34, dan juga 55. Pada time frame daily, basically kita bisa aja posisinya lagi ngetes terhadap exponential moving average 55. Selain itu, saya juga punya satu indikator lagi yang biasa saya gunakan untuk melihat tren suatu pergerakan. Jadi nama indikatornya adalah ATR, ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ATR, SM, buy, and sell, teman-teman, ya. Nah, lebih kurang seperti ini, ATR, SM, buy, or sell. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan indikator seperti ini sebenarnya bukan menjadi acuan utama kita untuk trading. Misalnya contoh, setelah berubah berwarna hijau berarti saatnya entry long. Enggak juga, teman-teman. Karena kemarin waktu itu kita sudah sempat discuss bersama dengan teman-teman SAG pada saat live session, dan saya sudah sampaikan bahwa ATR ini pun sebenarnya sifatnya cenderung lagging, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini saya hanya menggunakan ATR ini lebih ke arah untuk menentukan, kita bisa bilang ya, menjadi satu faktor pendukung lah daripada kita melihat sebuah tren. Jadi nggak cuman exponential moving average, tapi juga pada si ATR ini. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya simple dan sederhana. As long harga di atas exponential moving average 21, 34, dan 55, itu berarti posisi memang masih bullish. Terkecuali pada saat dia sudah breakdown. Nah, layer keduanya untuk kita ngelihat apakah dia sudah berubah tren, itu menggunakan si ATR sendiri. Jadi setelah dia breakdown dari si exponential moving average, kita lihat dia breakdown juga atas garis hitam atau black line pada si ATR-nya, maka market itu kecenderungan berubah menjadi bearish trend, teman-teman. Nah, saat dia kembali ya berubah jadi hijau lagi. Nah, setelah kalian perhatikan di sini, dia breakdown ya dari exponential moving average diiringi dengan black line-nya pada si ATR. Kita bisa lihat, teman-teman, setelahnya progress market itu cenderung bearish, dan saat ini, teman-teman, kalau kita perhatikan ini sebenarnya kita sudah mulai berubah kembali menjadi warna hijau, atau lebih tepatnya sudah mulai bullish kembali. Dari mana taunya? Pertama tentu saja dari exponential moving average, dan kedua dari tembusnya si black line pada si ATR-nya, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan lagi berdasarkan time frame hourly, itu kita belum berhasil break dari si black line-nya si ATR, which means secara time frame yang lebih besar kita masih melihat bearish momentum itu masih lebih unggul. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan lagi, sebenarnya kan at least pada time frame 4 jam kita sudah berhasil break pada layer satunya, yaitu si exponential moving average. So, soon or later, maybe kita bisa nge-break juga si black line pada si ATR SM ini, teman-teman. Kalau misalkan itu yang terjadi, tanpa ATR-nya dulu, saya ilangin dulu, teman-teman ya, biar teman-teman tidak terbiasa ya, istilahnya, wah ngeliat ini, wah kayak bagus nih, kalau misalnya begini udah pasti cuan nih, gitu. Jangan teman-teman berpikir seperti itu. Balik lagi, indikator hanyalah faktor pendukung, dan ATR itu adalah indikator yang lagging, teman-teman, which means dia tidak bisa dijadikan sebagai acuan paling utama dalam menentukan entry point. Alright, nah begini skenario saya. Kalau saya lihat, pertama, teman-teman, ini sebenarnya ada dua kemungkinan. Wah, yang namanya trading selalu ada dua kemungkinan ya. Tapi kemungkinan yang ini menurut saya itu bisa divalidasi, teman-teman. Bukan divalidasi sih, istilahnya kemungkinan yang menurut saya bisa dimanfaatkan dan bisa mendapatkan peluang, teman-teman. Pertama, selain kita ngelihat di sini adalah potential A wave, B wave, kita juga bisa melihat, teman-teman, ini ada potensi yang namanya first wave and then second wave. Which means the nextnya adalah third wave, fourth wave, and then fifth wave, ya. Nah, tergantung nih, tinggal masalahnya, gini aja deh. Mungkin saya akan pakai chart yang lebih kosong ya, lebih enak teman-teman biar lihatnya ya. Nah, jadi gini, kalau kita ngelihat, teman-teman, saat ini ada dua skenario. Kemarin kita udah bahas tentang A wave, and then potentially B wave, and then berubah menjadi C wave corrective pattern. Nah, sebenarnya untuk nyari B wave itu kita bisa gunakan Fibonacci retracement dari swing low to swing high-nya dia. Dan as you can see, area yang mungkin divisit oleh si B wave-nya adalah kisaran Fibonacci 50% until 61.8%. Jadi di antara area ini, teman-teman. Oke, nah itu yang pertama. Kedua, sebenarnya kalau misalkan setelah B wave sekalipun, ada potensi kita bisa melihat yang namanya C wave corrective pattern. Which means ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, cuman teman-teman, yang belum saya bahas adalah ini juga bisa merupakan first wave and then second wave, teman-teman. Lalu kita menuju ke third wave, habis itu fourth wave, and then fifth wave. Nah, ini yang menurut saya cukup menarik. Jadi kita itu berada di tengah-tengah antara yang namanya ABC corrective pattern, atau sebenarnya kita sedang berada di impulsive move dari suatu pergerakan, teman-teman.
Sebetulnya sih penilaiannya kita bisa lihat dari yang sebelumnya. Tapi setelah kita lihat teman-teman, berdasarkan highest point sebelumnya aja itu kita berhasil break. Well, belum sepenuhnya karena kita ngelihat di sini sepertinya kita di fake out. Kalau kalian lihat di time frame 4 jam, clearly it's a bearish engulfing teman-teman, which means ini bisa ngelit kita terhadap koreksi lanjutan. Cuman kita tidak bisa tutup mata bahwa saat ini market itu benar-benar sudah break dari area tersebut. Ingat ya teman-teman, terakhir kali kita mencoba untuk break dari sini aja itu udah susah banget. Nah, tapi at some point, buyers yang mendorong harga dari sini itu berhasil nge-break sampai 2 layer resistance sekaligus. Layer pertama di sini, layer kedua di sini, teman-teman. Nah, berarti ini harus kita anggap sebagai hal yang serius. Artinya, ada buyers yang berkeliaran dan bisa saja, teman-teman, pada B-wave-nya ini menjadi faktor yang bisa dibilang menentukan lah ya. Kalau misalnya dia breakdown langsung dari sini ya sebenarnya berarti bisa dikatakan ya sulit dipercaya sebenarnya ya, karena balik lagi buyers yang masuk dari area ini tuh sebetulnya bisa dikatakan cukup signifikan. Kita bahkan bisa menilai dari besaran volumenya juga. Jadi kalau teman-teman munculkan volumenya, kalian bisa lihat ya, volume yang masuk di sini itu sangatlah signifikan. Yang kedua masuk di sini itu juga cukup signifikan. Cuman yang melakukan selling pressure dari sini itu tidaklah signifikan, teman-teman. Which means di sini harusnya yang selling atau yang memberikan pressure sellingnya itu bisa jadi atau bisa dikatakan mungkin retail traders atau retail investors. Belum tentu whales yang mengeksekusi dari sana, teman-teman. So that's the reason saya personally ngelihat masih ada possibility kita untuk rebound at least one more time ya. Tentu saja dari pertama kita sudah bahas teman-teman terkait dengan long tail candle and then pullback and then boom meletus, and then kita juga tadi udah bahas ya B wave menuju ke C wave corrective pattern. Dan terlepas dari antara ini B wave atau wave 2, I think teman-teman kita bisa manfaatkan untuk melakukan long sekali lagi. Itu yang saya personal sedang coba planningkan ya. Kita lagi mau coba lihat bagaimana nanti progres penurunannya. Apakah di sini kita bisa melihat adanya potensi reversal pattern? Apakah kita di sini bisa melihat dia mungkin semacam fake out and then diiringi dengan V formation? Apakah di sini berubah menjadi sideways, menjadi konfirmasinya atas higher low-nya, dan pada saat breakout maybe it's gonna be my entry point for next long position, teman-teman. So I think teman-teman itu aja yang bisa saya update pada Bitcoin kali ini. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan seperti biasa bisa bermanfaat. Sekali lagi saya pengen tekankan teman-teman bahwa tidak peduli ini antara wave 2 atau wave B, yang penting adalah di sini ada peluang yang bisa kita manfaatkan, dan di peluang itulah saya akan kembali involve dan tradingkan lagi. Seperti yang saya sampaikan, saya adalah seorang trader, saya bukan seorang istilahnya ya saya trader dan investor sih teman-teman. Cuman yang biasanya saya updatekan di YouTube adalah lebih ke arah bagaimana strategi saya dalam trading dan bagaimana saya melihat sebuah pergerakan atau pergerakan dari sebuah chart atau price action dari sebuah instrumen yang ditradingkan, baik itu cryptocurrency, forex market, commodity, dan bahkan stok atau saham, teman-teman. Alright, once again I wanna say thank you very much for watching this video. Make sure teman-teman mampir ke YouTube, ke Instagram yang tadi saya sudah sampaikan di awal, teman-teman. Jika kalian suka dengan konten yang saya sampaikan, by the way, make sure kalian leave like buttonnya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di next update. And then God bless everyone. Have a nice sleep and have a nice rest. Goodbye. Cheers.